jawaban dari tergugat 3 Yusuf Mansur, kemudian ini jawaban dari BMT. Kalau jawaban dari Yusuf Mansur dengan tegas dia menolak, Pak, tidak mau melapalkan sumpah yang saya ajukan. Lanjut persidangan hari ini agendanya gimana, Pak? Ya, sebentar ya. Oke, tes. Udah ya, siap semua ya. Baik, hari ini tanggal 4 April 2023, saya Zaini Mustafa selaku penggugat dalam perkara nomor 28 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Selatan. Hari ini agenda sidang dalam perkara saya ini melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Agenda sidang adalah tanggapan dari tergugat 3 Yusuf Mansur dan tergugat 4 BMT Darussalam mengenai permohonan saya tentang sumpah pemutus yang saya ajukan. Kemudian hari ini kepada teman-teman wartawan ini ada jawaban dari tergugat 3 Yusuf Mansur, kemudian ini jawaban dari BMT. Kalau jawaban dari Yusuf Mansur dengan tegas dia menolak, Pak, tidak mau melapalkan sumpah yang saya ajukan. Kemudian dari tergugat 4 itu masih agak dikaburkan. Mereka tidak berani terang-terangan menolak untuk melapalkan sumpah itu, tetapi mereka meminta kepada majelis hakim agar permohonan sumpah pemutus yang saya ajukan ditolak begitu. Ada beberapa ketentuan undang-undang karena katanya masih ada bukti dan lain sebagainya. Sama, kemudian BMT mengatakan bahwa sumpah pemutus dalam perkara ini tidak relevan dengan perkara katanya. Padahal di dalam ketentuan HIR, ketentuan RBG, ketentuan KUH Perdata jelas bukti sumpah ini jelas diatur. Dan sumpah pemutus ini juga diatur dan pernah dilakukan sehingga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan perkara di Yogyakarta tahun 1976 yang diputus tahun 77 gitu. Jurisprudensi Mahkamah Agung. Saya buka-buka buku, buka-buka referensi belum ada. Jadi dari tahun 77 itu baru hari ini yang mengajukan sumpah pemutus itu saya. Karena saya sendiri ini kan korban, kemudian maju sendiri dan kebetulan saya lawyer, jadi saya tahu itu. Iya. Tapi kan harus menunggu keputusan majelis. Setelah saya mengajukan, kemudian ada tanggapan, kemudian nanti majelis hakim yang menentukan apakah ini akan dilakukan sumpah pemutus atau tidak. Tapi yang jelas 2 orang ini kan sudah nggak mau. Artinya menurut saya kalau tidak ada kebohongan di sana tentu mau. Tetapi karena ini ada kebohongan mereka tidak mau. Kan simple permasalahannya hanya sebenarnya saya mendalilkan bahwa ada keterlibatan Yusuf Mansur dan BMT. Lalu mereka mengatakan tidak ada keterlibatan. Kalau mereka tidak terlibat sehingga mereka mau dong bersumpah begitu. Seharusnya berani. Kalau mereka tidak terlibat berani. Kalau saya yang diminta misalnya dibalikkan kepada saya berkaitan dengan permasalahan ini, saya dengan lantang akan bacakan di depan majelis hakim. Pak Zaini, kalau majelis nanti memutuskan boleh melakukan sidang pemutus dan mereka nggak mau gimana, Pak? Jadi begini, karena mereka sudah menolak sehingga kalau majelis hakim nanti mempertimbangkan bahwa ini sebenarnya bisa, ya mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum ini mereka kalah begitu. Kalau saya diminta nanti untuk sumpah balik, tapi di sini kan tidak ada hanya tersirat saja. Kalau mau membuktikan karena saya yang mendalilkan katanya saya, tergantung dari majelis hakim. Kalau majelis hakim meminta saya untuk bersumpah, saya akan bersumpah di depan majelis hakim dengan lantang dan berani. Karena saya memang tidak berbohong dalam perkara ini, saya menyetorkan kepada BMT gitu. Sudah saya duga, Pak, 2 minggu sebelumnya ketika ini saya ajukan,
Kalau berani Yusuf Mansur ini bersumpah pemutus di sini, kemudian BMT berani bersumpah pemutus ini, setelah mengucapkan sumpah saya cium kakinya dua-duanya. Begitu ya Pak. Ya, tolong juga diingatkan nanti teman-teman wartawan, kalau mereka berani saya cium kakinya. Kalau Ustadz Yusuf Mansur sudah Berani mengucapkan sumpah ini. Iya kan? Ini kan sebenarnya permasalahannya bukti formal sudah kita ajukan, kemudian berkaitan dengan ini, ayo karena kita sama-sama muslim, sama-sama mempunyai Tuhan, sama-sama Tuhannya Allah, maka kita bersumpah saja. Selesai kan urusannya. Yang urusan saya selesai, tapi urusan teman-teman yang lain masih, Pak. Ini kan hanya saya saja yang ngambil sikap. agenda selanjutnya jadi gimana nih Pak? Agenda selanjutnya, seminggu selanjutnya nanti Majelis Hakim akan menentukan berkaitan dengan permohonan dan penolakan saya ini. Nah, nanti bagaimana Majelis Hakim nanti kita tunggu 1 minggu yang akan datang. Itu tanggal berapa? 1 minggu dari sekarang, berarti kalau sekarang tanggal 4, 11. Hari Selasa tanggal 11 April 2023. Gitu. Oke, Pak, jadi terakhir Pak, sumpah pemutus ini kan sudah diatur dalam undang-undang Pak ya. Iya. Artinya nanti Pak, apakah dengan ketidakhadiran dari kedua belah pihak atau ketidakberanian kedua belah pihak ini dalam membacakan sumpah pemutus, apakah bisa menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat putusan? Jadi begini, ini kan saya sudah mengajukan permohonan sumpah pemutus, kemudian dari mereka menolak, walaupun dari BMT itu tidak secara langsung tapi tersirat menolak, karena mereka meminta agar Majelis Hakim menolak permohonan saya itu kan begitu. Nah, Majelis Hakim tentu akan berkeyakinan bahwa dengan ketidakberanian ini, ya kan, itu menandakan bahwa mereka memang terlibat begitu. Artinya agenda minggu depan adalah keputusan dari hakim atas permohonan. Iya, betul. Baik, iya. Audio Jungle.